الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا وسدد لساني ونور بالحق سيدنا محمد. Kita pada jilqas berbicara kan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Walladhi yankashifu bitsani adamiyata kulli mawjudin fi wujudil haqqi ta'ala. Walladhi dan bermula si salib atau muridul yang kasyifu yang terbuka ya si salib adanya terbuka bisani dengan maqam yang kedua yaitu ainul basirah. Adamiyatu, ini jadi habarnya ada di mana? Adamiyatu kulli mawjudin bi wujudil haqqi ta'ala, yaitu ketiadaan tiap-tiap yang mawjud, tiap-tiap yang ada bi wujudil haqq, pada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayashhadul aqwana adaman, maka menyaksikanlah dia salib dan si murid al-aqwana akan alam semesta ini adaman, tidak ada lagi. Wala yanfa'u biha, maka tiada peduli lagi ia sesalib biha dengan itu aqwan. Wala yaltafitu ilaiha, dan tiada menoleh lagi si salib tadi ilaiha kepada aqwan. Iz wujuduha ariyatun, kerana wujudnya itu aqwan ariyatun, yaitu hanya najas saja, pinjaman semata-mata. Wal wujudul haqiqi lahu subhanahu wa ta'ala, sedangkan bermula wujud yang sebenarnya lahu subhanahu, hanyalah milik Allah semata-mata. Nah, jadi di sini pengarang Ibnu Athaillah jadi membahagikan tentang tingkatan ma'rifat. Ada tingkatan yang pertama, yaitu namanya ilmu yakin, ilmu yakin, atau bisa juga syiarul basirah atau nurul aqal. Gelarnya ada sama aja maksudnya. Ada yang kedua namanya apa? Yaitu
ainul basirah kan, ainul basirah kan, atau nurul ilim atau ainul yakin. Jadi kita yang kedua ini tingkatan yang kedua kita bicarakan tingkatan orang makrifat. Tadinya kedudukan seseorang salih di dalam mukasyafahnya lawan Tuhan, terbuka hijabnya lawan Tuhan. Yang kedua ini adalah yaitu ainul basirah. Jadi ainul basirah ini ialah seseorang tersalik tadi atau si murid tadi terbukanya dengan maqam ainul basirah tadi akan ketiadaan tiap-tiap yang wujud di dalam wujudnya Allah Ta'ala. Artinya dalam pandangan syuhudnya itu, dalam pandangan musyahadahnya tadi, ini akan ada lagi melihat ada wujud selain daripada wujud Allah Ta'ala ada. Hilang rasa kita di dalam musyahadahnya, tapi bukan hilang di dalam khalijiyah. Pandangan secara kasat mata ada hilang, cuma hilang di dalam syuhudnya, dalam pandangan musyahadahnya, karena sudahnya sampai kepada ainul basirah tadi. Jadi mata hatinya tadi memandang bahwa ada tiap-tiap wujud ini hanya Allah saja yang wujud. Jadi wujud yang hakiki hanya Allah saja. Wujud yang sebenarnya itu hanya milik Allah saja. Nah, jadi sininya karam ya, panahnya karam yang panah. Jadi memang arti daripada panah ini baiknya daripada memandang dirinya, baik daripada memandang alam semesta ini, hilang pandang syuhudnya dan tidak ada yang disaksikan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan istighraq di bahril ahadiyah, orang yang karam di lautan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia apa yang dilihatnya? Allah. Dan hayam Allah. Melihat langit Allah. Melihat apa saja Allah. Ketikanya sudah artinya karam tadi. Jadi bukan Tuhan lah yang tadinya saja. Wa thamaratu dzalika la yabqa bi nazrika ma tastanidu ilaihi wa la ma tastanisu bihi. Dan bermula buah daripada yang demikian itu inkisaf sa'atsani, inkisaf sa'atsani, terbuka daripada yang kedua, yaitu ainul basirah, buahnya. Jadi apabila seseorang sudah dibukakan Tuhan maqam yang kedua ini, ainul basirah tadi, ada buahnya, buah daripada inkisaf sa'atsani tadi. Alla yabqa bi nazrika, bahwa tiada tersisa lagi di dalam syuhud itu, syuhud yang kau, pandangan mata hati engkau, ma tastamidu ilaih, oleh sesuatu, ma jadi bagi Allah, bahwa tiada tersisa di dalam musyahadah yang kau, pandangan mata hati engkau, oleh sesuatu
tastanidu ilaihi, yang bersandar engkau ilaihi kepada itu, mana ada lagi artinya hatinya itu bersandar ke makhluk ini, hanya hatinya itu bersandar kepada Allah dan segala hal. Hatinya itu hanya bersandar kepada Allah. Wala ma tasta'nisu bihi, dan tidak ada tersisa pulang pada pandangan mata hatinya tadi oleh sesuatu yang berjinak-jinak engkau bihi, dengan sesuatu tadi. Kadang-kadang tadinya menjinakkan hatinya tadi melainkan dengan Allah. Hati jinak ini ta'alluqul qalbi bi hadratir rabbi, itu al-unsu billah, istilah dalam bahasa itu al-unsu billah. Unsu ini jinak hati dengan Allah, itu unsu. Artinya di hatinya ini senantiasa ingat lawan Tuhan, ada lepas lagi hatinya lawan Tuhan, itu unsu billah namanya. Nah, ini apabila sudah yang pulih, kita sudah mendapatkan musyahadahnya di maqam ainul basirah tadi. Ini apa bedanya? Sudah dapatnya maqam yang dinamakan ainul basirah ini, maka hatinya kadang-kadang bersandar kepada Allah, tubuhnya, dan kadang-kadang berjinak-jinak hatinya kecuali dengan Allah. Lainnya dia hanya di mana kayaknya bagaimana, di mana kayaknya tinggal dalam situasi apapun, senantiasa hudurul qalbi Allah, hadir hanya lawan Tuhan, jadi rupanya lawan Tuhan. Nah, itu jinak ada. Tapi apabila dapat sudah ainul basirah tadi, bayatimu laka at-tawakkul wa tafwid wa ridha wal istislam, maka sempurnalah ya apabila sudah ada lagi bersandar hatinya hanya kepada Allah dan tidak ada kejinakan hatinya kecuali dengan Allah hanya, bayatimu, maka sempurnalah laka bagi diri engkau wahai murid at-tawakkul, oleh tadinya berserah diri kepada Allah, sempurna sifat tawakalnya lawan Tuhan, wa tafwid, dan sempurna taufiknya lawan Tuhan, wa ridha, dan sempurna pula oleh sifat ridha. Senang hatinya dengan apa yang dikatakan Tuhan. Wal istislam, menyerah hatinya kepada Allah. Nah, apabila sudah hatinya dapat maqam tadi, namakan ainul basirah tadi. Walladhi yankashifu bithalis az-zatul muqaddasatu. Nah, ketiga, walladhi, dan bermula si salik atau si murid yang kasyifu, yang terbuka, yang si salik tadi, bisalis ay bihaqqil basirah, bisalis ay bihaqqil basirah, dengan hakul basirah atau dengan hakul yakin. Hakul yakin ini martabat yang ketiga ini dalam makrifat kepada Allah. Artinya apabila dibukakan seseorang dengan hakul basirah atau hakul yakin, yaitu al-zatul muqaddasatu, yaitunya memandang zatul ay syuhud, itu berbuangkan syuhudu zatil muqaddasah, yaitunya memandang kesempurnaan
Subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Dapat dia memandang jamalnya daripada zat Allah yang maha suci. Inilah disebut dengan syuhudu jamalil mutlaq. Jadi maksudnya syuhudu jamalil mutlaq, yaitu syuhudu zatil muqaddasah. Nah, disinilah ketika sudah dibukakan Tuhan maqam namakan hakul yakin, lalu dia senantiasa memandang jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ketika ini dibukakan Tuhan memandang syuhud zatul kamilah, lalu alam ini terganti. Alam ini jadi rupa sifat asma alam dan kenyataan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubadil alam ini jadi rupa sifat asma alam. Tapi ini sudah diberikan Tuhan maqam inilah. Tapi kita Allah langsung pertama dihubungkan di ilmu yakin, kemudian hanya ainul yakin, hanya hakul yakin, tingkatan daripada derajat makrifat kita. Nah, ketika ini maka si hamba itu mendapat adanya panabul hakiki atau panabul kamil. Nah, maka ketika ini si hamba dikatakan orang yang wasil ilallah, sampai makrifat lewat Tuhan. Karena awalul maqam bi usuli ilallah al-fana billah. Awal maqam pada sampai makrifat seseorang ini kepada Allah apabila seseorang mendapat kepanaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sampai dapat memandang la mawjuda bihaqqin illallah, tidak ada yang mewujud dengan sebenarnya Allah saja. Nah, disinilah seseorang sudah dibukakan Tuhan, namanya yaitu hakul basirah atau hakul yakin. Seseorang itu namanya sampai makrifat lawan Tuhan. Tidak ada lagi saksiannya Allah. Karena kita kalau sampai ke sini, alam semesta ini, bumi dan langit seisinya ini, pandangannya adalah perincian atau tafsir daripada sifat asma dan afal Tuhan. Jadi kita ada dinding lagi yang perincian tafsir daripada sempurnaan sifat asma dan afal Tuhan. Wa thamaratu dzalika al-fana'ul kamil alladhi huwa dihlizul baqa. Dan bermula buah daripada yang demikian itu inkisabus tsani, terbuka yang ketiga, buah daripada hakul basirah tadi, buah daripada hakul basirah al-bana'ul kamil, yaitu panah yang sempurna. Jadinya mendapat kepanaan yang sempurna. Purnanya panah. Yang panah ini ada ketingkatan dua. Ada panah bil ilmi, panah bil ilmi, panah di dalam ilmunya saja. Arti panah bil ilmu ini ialah artinya ia menghukumkan bahwa alam ini kadang-kadang dia tapi dengan metode ilmu saja. Artinya melalui keilmuannya saja bahwa alam ini yang ada. Karena dalilnya kan kulluman 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali kullu syai'in halikun illa wajhahu. Contohnya pembicaraannya aja. Hanya kawan bahasa kita memandir lah.
bil ain. Pana bil ain ini yang kedua. Pana bil ain ini kekuatan hatinya, i'tikadnya, kejazaman hatinya bahwa pada adanya yang mawujud hanya Allah, tapi belum lebur lagi dirinya. Tadinya belum, diri ada hancur lagi, ada hilang dalam keadaan suhudnya, diri masih ada, cuma rasa aja yang boleh. Nah ini katanya pada bil ain. Yang ketiga kata ya fana'ul hakiki atau fana'ul kamil. Nah kalau fana'ul kamil ini yang sempurna, tadinya yang karam sama-sama kada melihat diri lagi, kada melihat alam lagi, yang mewujud hanya Allah saja. Ialah ghaibatul abdi an nafsihi wa an jami khalqi la yashhadu illa Allah. Jadi ghaib daripada memandang dirinya, ghaib daripada memandang alam semesta ini, hanya yang disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah karam. Al-bahru bila mawjin, lautan tidak ada gelombang lagi. Jadi hilang rasa wujud, rasa sifat, rasa asma, rasa akal tadi. Kalau kita makan ada mahdan, ada mahdan, ada lagi. Jadi kelezatan hatinya, kelezatan akalnya, rohnya, sirnya hanya semata-mata ingat kepada Allah saja. Hilang rasa zauq itu hanya Allah saja. Pendengaran, penglihatan itu tubadil, terganti. Nah itulah namakan fana'ul kamil. Dan ini sudah kalau seseorang diberi Tuhan lah, namakan hakul basirah atau tadinya hakul yakin sih. Alladhi huwa, yang adalah itu fana'ul kamil tadi, dihdizul maqam, yaitu jalan menuju kepada maqam-maqam. Dihdiznya itu atau lorong jalan menuju kepada maqam-maqam. Jadi artinya sesudah panah itu lalunya naik kepada maqam-maqam. Maqam ini maqam yang sempurna. Nah, maqam yang dinamakan dengan maqam insanul kamil. Jadi maqam ini maqam yang tetap dan kekalnya di dalam wahidiyahnya Allah. Kalau maqam mana, maqam yang tetap di dalam ahadiyatullah. Maqam baqa yaitu maqam al-jami' baina syariat wal haqiqah. Kalau maqam baqa itu maqam yang terhimpun syariat ada, hakikat ada. Hakikat jalan lah, batinnya jalan oleh Tuhan. Seiring sejalan. Tadinya syariat tigawinya, hakikat tigawinya. Atau dinamakan baqa ini adalah al-jami' baina suluk wal jazbah. Baqa ini adalah maqam yang antara suluk ini baik adanya kembali kepada martabat basic kehambaan, dan jazbah ilahiyah. Jazbah ilahiyahnya artinya syuhudullah, mandang Allah semata-mata. Jadi tadinya kalau baqa ini sama, jadi makan makan tajalli wal zuhur. Makan tajalli wal zuhur itu memandang alam, ada terdidik memandang Allah, dan memandang Allah ada terdidik memandang alam. Nah itulah namakan maqam billah atau maqam ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Tidak ada aku melihat akan sesuatu kecuali hatiku ingat lawan Tuhan.
Jadi panah dahulu ada bisa seseorang mendapat maqam baqatillah ini kecuali melalui dahulu merasai panah, hilang rasa wujud tadi. La yahsulul baqa illa ba'dal fana. Kada bisa hasil baqa tadi kecuali sesudahnya itu merasai panah fillah. Hilang dulu. Walaupun satu jazbah, walaupun artinya satu matanya dapat bisa. Yang panah ini bisa 1 menit, bisa lawas. Ada yang semenit, ada 2 menit, ada yang sejam, ada yang sehari, ada seminggu, ada setahun. Panah bergiring kekuatan ma'rifatnya, bergiring kekuatan hakikatnya, bergiring kekuatan musyahadahnya. Ini bisa nyarai. Yang melalui banyak zikrullah, melalui musyahadah, melalui tafakkur, melalui ibadah-ibadah yang lain bisa panah. Tapi tidak bisa seseorang ini menyebut baqa ini artinya kebersamaan hati si hamba ini Tuhan itu baqa. Jadi kalau yang sudah baqa itu adalah sempurna makamnya tadi. Jadi apabila seseorang diberikan Tuhan maqam baqa, itulah yang mendapatkan kelezatan musyahadah, kelezatan muraqabah, kelezatan hudul qalbi Allah Subhanahu. Habis sudah baqa, karena sudah tetap dalam musyahadahnya. Hari kita ini belum dapat baqa ini, ya kalau ingat dan lupa. Ya kalau makamnya hadiah itu belum tamakun lagi. Dan keasikan begawi hilang Tuhan. Tidak. Kebandir hanya pada ingat Tuhan. Nah itu belum ada makam adanya. Dan ada makam ini orang sudah tamakun fil adab. Orang sudah tetap di dalam adab lawan Tuhan itu. Senantiasa lawan Tuhan. Nah itu kalau sudah baqa billah. Nah jadi Panahul Kamil ini adalah jalan menuju kepada maqam billah. Fayafna an panahihi wa adabihi istihlakan biwujudi sayyidihi. Fayafna maka pada memandang lagi ia yang naiknya siapa adalah hilang lenyap istirna pada dalam dirinya, ada terpandang lagi ia an-panani daripada panah dirinya. Apa maksudnya? Inya ini kalau dia sudah panah itu, ada dia memandang bahwa panah itu hasil daripada kekuatan dirinya ada. Yang ada juga merasa bahwa panah itu ingin apa panah ada. Itu karena panah dirinya. Yang ada merasa juga bahwa dirinya berpanah itu ada. Kalau kita merasa panah itu ada katanya lebih basic wujud nanggalan panah daripada panah ini. Dia kan ada merasa juga bahwa panah itu daripada dirinya ada. Wa adami dan ketiadaan panahnya. Istihlakan bi wujudi sayyidi, karena binasa dirinya, lenyap dirinya tadi, karam dirinya fi wujudi sayyidihi, di dalam wujud Allah Subhanahu wa taala. Karam. Ini contohnya orang panah yang menurut bersih daripada ahli sunnah wal jamaahnya dua, ada panah ini bersih daripada seorang aulia lah, berbeda lawan ahli sunnah wal jamaah. Cuma menurut ahli sunnah wal jamaah ini orang panah diumpamakan seperti besi ya, kan besi. Jadi besi tadi lebur di api, ini umpama
contohnya beda paham di mana. Jadi dibakar wasit tadi. Apa bahasa kita di apik. Kalau di negara itu jadi untuk di Sungai Pinang apa? Andai masuk apa? Nah ketika panas badan api tadi kan panas, kekuatan panas tinggalannya balaghatul haqiqah panas. Nah lalu hilang rupa besi tadi karena lagi kan besi itu warnanya apa? Kayak kehabuk-habukan kan, ya kayak hitam atau kayak abu-abu. Nah, tapi kalau karena sudah dibakar, diselupuk biasa kita dibanam, hampir berubah, hilang gelap, hilang warnanya besi tadi, tinggal merah. Ada dari besi kita, hilang kelasinya. Dari itu warna apa? Merah. Nah tetapi wujudnya besi tadi ada yang itu cuma tertutupinya dengan nur jalalullah, tertutup dirinya itu dengan nur jalalullah, diliputi ketika pandang itu ditutupi oleh nur jalalullah, lalu hilang dirinya. Tapi hilang dirinya itu kekuatan musyahadah tadi, padahal hakikatnya ada dirinya itu cuma tersembunyi. Ijazah al-haq, apabila telah zahir Allah Ta'ala itu pada diri seseorang, maka tersembunyilah diri siapa. Artinya apabila dalam pandangannya Allah aja yang mewujud, hamba ini hilang. Ada yang cuma kan jadi mastur, jadi tersembunyi hamba tadi. Kalau ada lagi pandangannya, karena kita tadi sudah dikuasai, diliputi oleh nur jalalullah tadi. Jadinya itu kada melihat lagi dirinya, hanya yang disaksikan yang semata-mata Allah aja. Yang tanah ada itu kayak tadi besi tadi, lebur dia tadi, ada penguasanya. Kenapa bilanya sudah dingin? Nah, dingin apinya nih. Bang Sulaiman ada yang orang, ada apabila sadar dikembalikan Tuhan kepada maqam baqaillah, maka melihat dirinya ada. Dia ada. Jadi ada pandangannya hilang wujud diri itu di dalam musyahadahnya, tapi kadang hilang di dalam pandangan mata kepala orang, kadang hilang cuma hilang rasa. Istighfar kalau lenyap sirna di dalam wujud Tuhan. Kalau sudah ingat pandangan, sama contohnya ini, kalau orang ini dicampur lah, yang biasanya di lautan atau di banyu, dicampur digalak mulainya istighraq di bahril ahadiyah dan ahadillah. Asal digalak bujur-bujur, campur penyalam misalnya, digalak paham ya? Kemudian saya sudah digalak dalam banyu tadi, apa yang disaksikan di hidap banyu mana? Banyu kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah adalah banyu. Nah, ada lagi yang melihat, hanya yang disaksikan banyu saja. Nah itulah orang istiqamah. Artinya yang disaksikan hanya semata-mata wujud Allah Ta'ala hadir ketika panahnya, karenanya sudah menyelam di dalam bahrul ahadillah tadi. Makanya kada kau main-main, kada merasa malam yazuk, lam yadri. Yang ada tahu, ada merasa kisahnya mengisahkan aja juga bahwa itu kecualinya sudah bangsul, sudah munculnya di permukaan banyu tadi, hanya melihat langit aja cukup aja pula. Itu orang sudah nanti lihat itu apa lihat
ayam Allah Ta'ala, melihat langit Allah Ta'ala, melihat bahaya Allah Ta'ala. Nah itu ketika dia panah. Tapi kalau dia sudah bangka billah, dia sudah sadar adanya ar-rujuk ila ihsas ba'dal ghaibah. Jadi kembali kepada ihsas melihat alam, melihat diri, tapi ba'dal ghaibah, sesudah panahnya sadar dari ada aku ya, ada alam, tapi sudah bangka ini yang kekal ingat hatinya lawan Tuhan. Nah, melihat alam tapi hatinya senantiasa bersama Allah, itulah Alhamdulillah. Yang mengisbatkan diri ada, mengisbatkan alam ini ada, tapi hatinya bersama Allah, itulah Alhamdulillah. Kalau mana ada lagi ya, istihlaq dari mana? وَنَاهِكَ بِمَا يَحْصُلُ لَهُ حِينَئِذٍ مِنَ الْمَوَاهِبِ وَالْأَسْرَارِ الْإِلَهِيَّةِ. Dan cukuplah akan engkau bima, dengan pemberian Allah. Bima itu dengan pemberian Allah. Cukuplah akan engkau dengan pemberian Allah, yahsulu lahu, yang tercapai, yang hasil, lahu baginya si salib tadi, hina izin, hina izin panaul kamil, pada ketika mendapat panaul kamil minal mawahibi, daripada segala pemberian Allah. Nah, jadi ketikanya sudah mendapatkan panaul kamil tadi, maka meraihlah dia, mendapatkanlah si salib tadi daripada segala pemberian Allah, berupa ma'rifat, berupa apa lagi, muraqabah, musyahadah, dapatnya situ. Adanya diwujud Tuhan, musyahadah, muraqabah tadi, wal asraril ilahiyah, dan segala rahasia-rahasia ketuhanan yang dalam-dalam, tauhid yang dalam-dalam itu dapatnya itu ketika sudah pulih panah fillah tadi. Jadi artinya sudah panah itu diberikan Tuhan, sudah kelezatan musyahadah, kelezatan muraqabah, kelezatan muhadarah awal Tuhan tadi, tauhid yang dalam-dalam itu, maka ialah mawujud bihakim Allah itu dapatnya. Cukupnya sudah. فإذا ترقى أن ذلك حل في مقام البقاء, maka apabila naik ia si salib, tarokannya naik ia si salib tadi, si murid tadi naik, Allah apa naikkan kan? Artinya kasih sayang Tuhan, rahmat dan kurnia Tuhan ya, naiknya. Anzalika an panahil kamil, daripada panah kamil tadi, halla di maqamil maqam, niscaya bertempatlah dia di maqamil maqam, pada maqam-maqam. Nah, kalau naiknya kepada maqam-maqam, inilah sudah sempurna seseorang, apabila maqam-maqamnya sempurna sudah. Ialah maqamnya Rasulullah SAW, maqamnya insanul kamil. Di sinilah pulih seseorang yang sudah maqam-maqam ini, boleh menjadi murabbi mursyid ladainya. Kalau maqam panah ada boleh. Kalau orang masih duduk di maqam panah ada boleh jadi membimbing anak inya aja yang tahu diri. Inya aja. Apa sih tenggelam inya. Dan di dalam kepanangan ini, sini ada tahapan atau apa yang dinamakan kita timbul syarah. Syarah ini
ibarat daripada keluar kata-kata yang kata diridai oleh syara. Nah, kalau sudah panahnya kuat, kayak terjadi pada Al-Halad yang Abdul Mansur Al-Halad kan, kayak nanti dari Banjar ya, Al-Habib Abu Luqah. Nah itu kan kekuatan panas itu dan timbul kata-kata syaitan ini, kata-kata yang keluar daripada mulut orang yang panah filah tadi, panah kami tadi, dan kadang dirodai oleh syara. Bisa kayak menjadi amal hak. Nah, aku diri yang sebenarnya aku di Allah Ta'ala aja. Nah gitu. Ini kan syarat pendengaran dalam mengaku Tuhan, zindik ini. Ini adalah betul hakikatnya. Dan karena bisanya itu pada sembahyang, bisanya sembahyang karena akalnya hilang. Dari sembahyang, kita kan boleh menuruti. Berguru lah panah ini pas ada sembahyang juga. Ada yang boleh. Nah, jadi tolongnya wali aja ada sembahyang ya. Nah, orang Arab itu kalau boleh turuti. Jadi lanjang bisanya, lanjang. Inya bisa panah ini al-mahfuz lawan ghairul mahfuz ya. Kalau panah al-mahfuz ini itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, lalunya naik kepada maqam baqa. Kalau panah ghairul mahfuz ini panahnya berlewasan, lalunya sampai kepada namakan majzub. Majzub ini kekuatan panah, ijadamal panah tasara majzuban, apabila berkekalan panahnya tadi lalu jadi orang yang majzubinya tadi. Nah, kalau diri lagi bayar pada tamu, bisa bertelanjang gitu. Tapi wali sampai ma'rifatnya cuma pada sempurnanya itu kecuali sudah dinaikkan Tuhan kepada maqam baqaillah, maqam yang melazimi syariat dan maqam yang melazimi hakikat, jalan masalah ubudiyah dan jalan masalah rububiyahnya disempurna itu. Mudah-mudahan itulah hanya kita sampai berikan Tuhan pada maqam baqaillah ini. Amin ya rabbal alamin. Tapi dengan mujahadah, sungguh-sungguh hati. Sungguh-sungguh hati bisa. Ya harus saja bikin Tuhan. Biar adanya kita kalau alim umpamanya bisa aja Tuhan, karena ini istiqamah benar. Istiqamah bisa. Lau istaqamu ala tariqati, dia Allah Ta'ala la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan siapa istiqamahnya merutinakan dawam senantiasa ingin melazimi wirid, la asqainahum ma'an ghadaqa, saya kami tuang akan ma'an ghadaqan ay ma'an hikmatan wa ma'rifatan, dengan air hikmah atau air ma'rifat. Dan namanya kita berzikir aja lah sehari 10.000, tapi 2-3 bulan aja berzikir. Artinya menajibkan hudurul qalbi Allah dalam zikir. Jalannya salah satu tauhid Allah zikir. Karena pernah Sayyidah Ali bertanya kepada Rasulullah, "Oh ya Rasulullah, ayyutu aqrabu ila Allah wa as'aluhu?" Apa jalan yang paling cepat, paling mudah, langkas bahasa kita, Nabi kita ya, jalan menuju kepada hadirat Allah. Jadi Nabi kita, ya Ali, dawam melihat kepada zikir kepada Allah, dawam zikrullah, dawam dengan lazimi senantiasa engkau ingat Allah. Berlepasan dengan Tuhan. Karena kan apabila kita senantiasa zikir lawan Tuhan, karena Allah
Jadi Allah Ta'ala menzikirkan. Nah, sudah itu hanya diberi Tuhan zauq, rasa, diberikan Tuhan rasa. Nah, sudah diberikan Tuhan rasa, hanya diberikan Tuhan jazbah ilahiyah, jazbah. Nah, sudah jazbah hanya dari Tuhan panafillah. Nah, disinilah tiadanya bisa berzikir kepada Allah di satu hadis. Kemudian biasanya kalian bacakan qala sahibul awaribi wal baqi bi maqamin la ya'rifuhu al-haqqu 'anil khalqi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bizidna 'ilman